Selamat pagi Bu Nura, nama saya Jovido. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa. Jadi, sistem tanam paksa ini adalah suatu kebijakan milik pemerintah Belanda yang bertujuan untuk menanggulangi kerugian akibat Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Kebijakan sistem tanam paksa ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Kebijakan sistem tanam paksa dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ada, dan aturan-aturan ini terbagi menjadi 7. Di antaranya adalah 1. Rakyat diwajibkan untuk menyisihkan 1/5 tanah miliknya untuk ditanami tanaman perdagangan milik Belanda. Yang kedua, bahwa tanah yang digunakan atau disisihkan untuk sistem tanam paksa akan dibebaskan dari pajak. Yang ketiga, jika ada rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian, maka rakyat tersebut akan diwajibkan untuk bekerja kepada Belanda selama 66 hari atau sekitar 1/5 tahun di tanah pertanian Belanda atau bisa juga di pabrik milik Belanda. Yang keempat, bahwa kelebihan dari hasil sistem tanam paksa ini akan dikembalikan kepada rakyat. Yang kelima, jika ada kerugian karena bukan kesalahan petani, contohnya seperti bencana alam, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Yang keenam, bahwa sistem tanam paksa ini tidak boleh dilaksanakan lebih dari waktu tanam padi, yaitu sekitar 3 bulan. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu penyerahan sistem tanam paksa ini kepada kepala desa. Jadi maksudnya adalah pemimpin dari sistem tanam paksa ini bukanlah Belanda, tetapi penguasa pribumi, sedangkan Belanda bekerja sebagai pengawas, pemungut, dan pengangkut. Akan tetapi lama-kelamaan Belanda menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Contohnya, pada aturan disebutkan jika tanah yang diberikan kepada Belanda adalah 1/5 bagian. Akan tetapi banyak orang yang harus memberikan setengah atau bahkan seluruh tanah pertanian untuk Belanda. Yang kedua, rakyat yang tidak mempunyai tanah seperti saya bilang tadi harus bekerja untuk Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Akan tetapi banyak rakyat yang harus bekerja lebih dari itu, bahkan hingga 1 tahun penuh bekerja kepada Belanda. Yang ketiga, kelebihan dari hasil tanam paksa tersebut tidak dikembalikan ke rakyat. Dan yang keempat, bahwa tanah yang digunakan untuk sistem tanam paksa ternyata tetap dikenakan pajak. Karena itu sistem tanam paksa membawa banyak bencana kepada rakyat Indonesia. Bahkan di daerah Grobogan hampir 90% orang tidak bisa bertahan hidup karena kebijakan sistem tanam paksa ini. Dan karena inilah banyak kecaman-kecaman yang ditujukan kepada kultur stelsel atau kebijakan sistem tanam paksa ini. Dan karena itulah dibentuklah UU Agraria dan UU Gula pada tahun 1870. Dan banyak pihak yang seperti saya bilang tadi, banyak kecaman di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Contohnya di Belanda juga banyak orang yang mengecam sistem kultivasi tanam paksa ini. Contohnya adalah Baron van Hove, De Westdekker, dan L. Vitalis. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.